نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما إن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. Ayuhal ikhwah hadanallahu wa iyyakum. Kemarin kita sudah membahas tentang bagian pertama dari muqaddimah dari kitab Muharramat Istahana biha katsirun minan nas. Di dalam penjelasan pada muqaddimah tersebut, bahasanya ada sebagian saudara kita apabila mereka itu diingatkan tentang perkara-perkara yang haram, maka orang-orang yang dia muttabi'ul hawa tu'affa'ul nufus khalilul ilmi, orang yang mengikuti hawa nafsu, orang yang lemah jiwanya dan orang yang sedikit pengetahuannya tentang din, dia akan merasa apabila mendengarkan kalimat larangan, ini haram, ini enggak boleh, maka mereka mengatakan bahasanya apa? Kullu syai'in haramun. Segala sesuatu haram. Ma taraktum syai'an illa haramtumuhu. Bahasanya tidak kalian tinggalkan sesuatu melainkan kalian telah mahramkannya. Jadi kalau kita menyampaikan ini haram, ini tidak halal, ini dilarang di dalam syariat, maka orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang jiwanya lemah, orang-orang yang sedikit ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, dadanya menjadi sesak. Dia akan mengeluh dengan mengatakan, alah segala sesuatunya dikatakan haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit tidak boleh, dikit-dikit terlarang. Ini ada sebagian orang seperti itu, kata beliau. Bahkan mereka mengatakan bahasanya tidak ada yang ditinggalkan melainkan kalian haramkan semuanya. Seolah-olah menurut mereka, orang yang suka mengikuti hawa nafsu ini menganggap segala sesuatu itu menyulitkan bagi mereka. Ketika syariat melarang sesuatu, ini mempersulit. Ketika syariat mengharamkan sesuatu, maka mereka mengatakan ini adalah mempersulit. Ya. Kemudian dikatakan as'antumuna ayatana, kalian menjadikan hidup kami ini menjadi buram, menjadi tidak bergairah, menjadi tidak bercahaya. Ya, mereka merasa seperti itu. Bahkan ajartum aisyatan, kalian pun menjadikan hidup kami ini menjadi gelisah. Aduh, sebagian dari inilah ya, kalau dengan kesimpulan sih, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, aduh hidup ini jadi sempit. Itu menurut mereka, orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu. Bahkan mereka pun mengatakan doyaktum sudurana, kalian ini menyempitkan dada-dada kami.
Sehingga kemudian hidup ini terasa nggak bebas. Karena terlalu banyak aturan. Itu menurut orang yang mengikuti hawa nafsu. Itu menurut orang yang kemudian lemah jiwanya. Menurut orang yang sedikit ilmu tentang syariatnya. Ya. Kemudian dikatakan wa ma'antum illal haram wa tahrim. Tidak ada bagi kalian melainkan haram dan diharamkan. Oh, udah haram terus. Apa-apa haram, apa-apa haram. Mereka seolah-olah menganggap kalau kita menyampaikan larangan, ini dianggapnya semuanya dikatakan haram. Kalau dikatakan dengan mahram tidak boleh salam, nah dikit-dikit haram. Kalau dikatakan nggak boleh ini dan itu, dikit-dikit haram. Padahal kita hanya menyampaikan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu ad-dinu yusrun. Kita tahu agama itu mudah. Agama itu tidak sulit. Wal amru wasi, dan urusan itu luas. Perkara agama itu luas. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu mengampuni setiap keleboran kita, kesalahan kita, dan Allah pun sangat menyayang sehingga kemudian tidak membebani kita kecuali apa yang kita mampu. Ya. Tapi orang selalu mengatakan susah dengan si fulan, ngaji dah sama Ustaz fulan dilarang, baik ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, seolah-olah semuanya nggak boleh, sempit hidup ini. Jadi seolah-olah hidup itu pengennya sepi, ya udah jadi Tuhan. Ya, biar sepi. Nah ini terlalu sempit cara memandang. Maka dikatakan munaqasyah lihaula innaqul, untuk menjawab atau membantah bahasanya kalimat-kalimat mereka tersebut, kita mengatakan apa yang kita katakan. Pertama yang kita katakan, innallaha jalla wa ala yahkumu may yasha. Ketika ada orang yang selalu bilang begitu, dikit-dikit haram, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tetapilah, innallaha jalla wa ala yahkumu may yasha la mu'aqqiba li hukmi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghukumi apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah mengatakan bahasanya babi itu haram, karena Allah menghendaki haram. Kalau Allah kemudian mengharamkan khamr, maka karena Allah menghendaki haram. Namun akibat tidak ada yang bisa menolaknya li hukmi, bagi hukum Allah. Allah katakan ini haram, ya sudah haram. Tidak ada yang sanggup menolaknya. Walaupun ribuan orang demo sekalipun, tidak akan bisa untuk menolak hukum Allah SWT. Ya, bicara agama milik Allah. Wong kita hidup diciptakan sama Allah, masa nggak mau turut dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan aneh ini. Lalu kemudian dikatakan pula wal hakimul khabir, dan dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah bijak. Kalau Allah mengharamkan suatu, yakin di dalamnya ada madarat. Dan kita tahu sebelum orang tahu dalam babi itu ada cacing pita, Allah sudah mengharamkan tanpa menyampaikan haramnya babi karena cacing pita. Bukan. Allah haramkan. Dan kaum muslimin percaya haramnya itu karena Allah menginginkannya, itu adalah haram. Yang kedua ada hikmahnya, ada madorot di dalam daging babi tersebut. Dan terbukti sekarang. Ketika ilmu pengetahuan maju, ketahui bahasanya ternyata babi memiliki, yaitu cacing pita. Begitu pula yang lainnya. Haram. Ketika orang zaman dahulu menganggap kenapa itu diharamkan, padahal ini untuk menghangatkan badan. Ternyata sekarang kita tahu yang namanya arak mampu menghilangkan akal, dan arak itu adalah ummul khaba'is. Yang namanya khamr itu adalah induk segala keburukan. Orang kalau sudah minum khamr, dia akan jatuh dalam pembunuhan, dia akan jatuh dalam keburukan, dia akan jatuh dalam dosa yang lain. Ini khamr. Ya. Ini adalah bahaya. Jadi ketika Allah mengharamkan sesuatu, karena memang ada Allah. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ya. Bahwa yuhillu ma yasha wa yuharrimu ma yasha subhanahu wa ta'ala. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan apa yang Allah kehendaki. Mengharamkan apa yang Allah kehendaki. Kita nggak perlu cukup campur tangan. Kita tidak perlu untuk ikut-ikutan. Kalau Allah haramkan, ya sudah haram. Kalau Allah halalkan, ya sudah halal. Halal dan haram menurut Allah. Allah yang punya kuasa. Allah yang memiliki hak. Allah yang memiliki hukum.
Kita hanya mengikuti saja. Kita manusia. Ini aneh. Manusia diciptakan oleh Allah. Dijamin hidupnya oleh Allah. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Begitu diatur, gak mau pengen ngatur sendiri. Ini persis, ya. Kalau kita contohkan paling mudah, walaupun ini tidak sama. Tapi gambaran ringan saja. Kita punya anak, kita punya istri. Kita yang mencari usaha, kita menghidupi mereka, kita membina mereka. Tiba-tiba anak dan istri kita pengen bikin aturan sendiri. Tidak sesuai dengan aturan kita. Kita mengatakan, pada sholat isya sudah pulang, tinggal di rumah, belajar, setelah itu tidur, istirahat. Ternyata apa? Ternyata anak istri kita punten ngebandel. Bandel. Begitu suruh pulang badai sang luyur. Apa yang terjadi? Saya yakin kita akan merasa marah. Kita cuma ngasih nafkah. Kita tidak ngasih hidup pada mereka. Buktinya ketika dia sakit, ketika anak kita sakit, istri kita sakit, sanggupkah kita menyembuhkan penyakit mereka? Wallahi tidak bisa. Tapi ketika Allah SWT yang memberikan kita rezeki, memberikan kita kehidupan, memberikan kita napas, menyembuhkan kita ketika sakit, menenteramkan hati kita ketika gersang dan galau, ternyata diberikan perintah. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kita malah ngebantu. Bilang, ini aja nggak boleh. Ini nggak boleh. Kenapa sekarang nggak boleh? Oh, Allah yang menghendaki aturan. Kenapa kita yang protes? Lalu kemudian dikatakan, wa min qawaidi ubudiyatina. Dan di antara kaidah peribadahan kita. Ingat. Kaidah. Di dalam ibadah kita adalah, yaitu ketika kita beribadah lillahi azza wa jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, an-nadha bima hakama wa nusallima taslima. Ini kaidah yang besar. Kalau kita sedang beribadah kepada Allah, karena kita hidup ini untuk ibadah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka untuk ibadah. Nah, ketika seperti itu, maka kaidah ibadah kita adalah, yaitu hendaknya kita ridha bima hakama, dengan apa yang Allah hukumi. Yang Allah tentukan hukumnya, kita ridha. Ketika Allah kemudian mendatangkan perintah kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat di waktu. Dan juga wanusan lima taslima, dan kita pun kemudian tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya berserah diri. Kata Allah, Anda sudah dikasih rezeki, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan apa yang telah kami rezekikan. Anda saya kasih rezeki segini. Anda dikasih rezeki segini, Anda dikasih harta segini, maka 2,5% keluarkan untuk zakat. Urusannya Allah. Uang kita sudah dikasih banyak sama Allah. Kita dikasih uang 100 juta, mengeluarkan 2,5 juta saja berat. Apa mau diambil 100 juta semuanya? Ini yang jadi masalah, ikhwan. Kita ini sok ngerti tentang syariat, padahal melanggar sang pembuat syariat. Ini yang bahaya, karena kita itu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Bahkan dikatakan, bahasanya wa ahkamuhu subhanahu wa ta'ala shadiratun an ilmihi wa hikmatihi. Allah Subhanahu wa taala hukum-hukumnya itu bersumber dari ilmunya, dari hikmahnya, wa adlihi, dan juga dari keadilannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hukum, dasarnya karena ilmu Allah. Karena ilmu Allah. Karena hikmah dari Allah, karena keadilan Allah. Jangan sampai kita beranggapan hukum ini memberatkan kita. Wallahi tidak sebenarnya. Allah Maha tahu. Tahu mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita. Sering saya sampaikan. Bahasanya harusnya kisah Salman Al-Farisi itu menginspirasi kita. Bahasanya ketika Allah menghendaki kebaikan, terkadang memberikan jalan yang tidak disangka oleh kita. Kalau kita sih pengennya, kalau kita itu ingin kebaikan, digampangkan jalannya. Contohnya begini, saya pengen ibadah dengan baik, kemudian langsung bisa ibadah. Saya pengen menuntut ilmu, langsung bisa menuntut ilmu. Tidak bisa seperti lihat Salman Al-Farisi.
ketika beliau merindukan untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari negeri Persia, dari kota Asbahan, dia rela kemudian belajar sampai ke negeri Syam, sampai ke Namirah, terus ya Al-Mairah, sampai akhirnya menjadi budak. Tapi Salman Al-Farisi tidak pernah mengeluhkan perjalanan hidupnya, dan itu dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kemudian sampai di kota Madinah dalam kondisi menjadi budak, ternyata beliau dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Salman Al-Farisi selalu husnudon dengan Allah. Ketika beliau harus berjalan dari Asbahan menuju Syam baru ke Madinah. Kenapa tidak dari Asbahan ditunjukkan langsung ke Madinah? Kenapa tidak langsung ditunjukkan ke kota Makkah? Tapi diputarkan. Salman tidak pernah peduli mau diputarkan ribuan kali, yang penting bertemu dengan Rasul. Kita juga sama, kalau kita mengharapkan untuk bertemu dengan jannah Allah, kita pengen masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mau jalannya diputarkan lewat ibadah-ibadah, lewat ujian-ujian, lewat musibah, selalu sunnah Allah. Berapa banyak orang masuk surga dengan sebab musibah? Mungkin dia sulit untuk bertobat, Allah datangkan musibah, sehingga dengan musibah menghapuskan dan menggugurkan dosanya. Inilah jalan dia menuju surga. Ada juga orang yang masuk surga, jalannya bukan lewat musibah. Mungkin dia diberikan yang lainnya, diantaranya suruh ibadah yang banyak, maka dia betul ibadah. Terserah jalan yang Allah tentukan lewat mana, yang penting kita sampai pada tujuannya. Karena yang Allah tentukan, itu ada hikmahnya. Semua ketentuan Allah, semua hukum Allah berdasarkan ilmunya, berdasarkan hikmahnya, berdasarkan keadilannya. Ya. Nah, inilah indahnya apa yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah ini. Bahkan dikatakan laisat abasan walan nahiban. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan hukum bukan dasarnya karena kesia-siaan dan hanya sendaguro, enggak. Barangkali ketika Allah Subhanahu wa taala bikin hukum, hukumnya asal-asalan. Terus pokoknya bikin hukum, nanti kalau kemudian susah revisi lagi revisi. Enggak, Allah bikin hukum sekali jadi kok. Enggak ada istilahnya kemudian revisi. Kalau kemudian kita lihat seperti sekarang, kalau manusia kan begitu, dicoba dulu, kira-kira kalau begini bisa enggak? Kalau begini berhasil enggak? Kalau enggak ganti lagi aturannya. Tapi bagi Allah enggak. Karena Allah Maha Tahu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adlan." Bahasanya, dan telah sempurna kalimat Rabbmu dengan benar dan penuh keadilan. La mubaddila li kalimati, dan tidak ada yang bisa merubah kalimat Allah. Wa huwas samiul alim, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sederhana kan? Tidak ada yang bisa merubah hukum Allah. Ketika Allah menghendaki Anda harus sholat 5 waktu, jangan mikir, ya Allah kenapa sholat 5 waktu. Ya gini aja lah ya Allah, kalau bisa mah jangan 5 waktu, itu 5 waktu. Sudah, yang penting 17 rakaat sehari semalam. Saya sempat pada subuh, ya subuh saya kerjakan 17 rakaat. Kalau enggak saya cicil, terserah saya Allah, kenapa harus 5 waktu? Kenapa harus 5 waktu? Kan pengen kita begitu kan? Kalau 17 rakaat, udah aja 17 rakaat. Enggak apa-apa lah saya dapat perintah 17 rakaat. Yang penting 17 rakaat sehari semalam. Tapi kenapa Allah tidak mengatakan 17 rakaat sehari semalam, tapi mengatakan 5 waktu dalam sehari semalam? Sebagaimana ketika Rasul ditanya oleh orang Arab Badu yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ma faradallahu alayya minas shalawat." Ya Rasul, apa yang telah Allah fardukan padaku tentang salat-salat? Maka Rasul mengatakan, as-shalawatil khamsa, salat yang 5 waktu. Enggak mengatakan 17 rakaat itu. Salat 5 waktu. Apa sih nggak ditawar? Allah tuh gimana sih? Nggak perlu ditawar. Nggak ada yang bisa merubah kalimat Allah. Kata Allah 5 waktu, 5 waktu. Ya. Sudahlah, barangkali bisa dicicil ya Allah. Terus 17 rakaat, saya lagi semangat sekaligus waktu sholat.
Kan kalau waktu begini kan mengganggu ini. Nah, ada sebagian orang merasa terganggu dengan sholat. Lagi enak-enak jalan-jalan, tiba-tiba datang waktu asar. Baru sholat asar, jalan lagi sudah maghrib. Baru sholat maghrib, tiba-tiba isya. Akhirnya mengeluh. Ini sholat tuh menyusahkan. Lagi enak-enak kerja belum selesai, udah ada. Allahu Akbar. Bukan kerja, ya. Bukan sholat menunggu kerja, tapi kerja untuk menunggu sholat. Harusnya begitu prinsipnya. Karena sholat itu adalah hak Allah. Dan kerja adalah kewajiban kita. Ya, dahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam surah Al-An'am ayat yang 115. Wa qad bayyana lana azza wa jalla adz-dhabiqa alladhi alayhi madarul hilli wal haram. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pada kami, pada kita, yaitu tentang kaidah-kaidah yang merupakan sumber halal dan haram. Tempat halal dan haram. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa yuhillu lakum, dan Allah telah menghalalkan bagi kalian at-thayyibat, perkara-perkara yang baik. Wa yuharrimu 'alaikumul khaba'ith, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas kalian perkara-perkara yang buruk dalam surah Al-A'raf ayat yang 157. Ini kaidah. Ketika Allah menghalalkan, mesti di dalamnya ada thayyib. Ada sesuatu yang baik. Kita lihat, kita makan ayam sehat, puas, bagus. Makan telur bagus, makan apa pun bagus. Baik. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk makan binatang pengerat seperti tikus, karena tikus tidak baik. Ular tidak baik. Ya. Atau makan al-aqrab, kalau jadi. Ya, tidak baik itu. Kotoran. Ada orang yang kemudian ridho makan kotoran. Tidak baik. Allah halalkan yang baik. Yang baik-baik saja. Mengharamkan kebais. Perkara-perkara yang buruk. Ya, lihat. Ketika bergaul suami istri saja, kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita? Itu wahyu dari Allah. Kita mendatangi istri kita dari manapun, arah manapun, terserah. Yang penting pada tempatnya. Karena tahu itu yang penting. Ketika kita ini kemudian dari arah yang salah, di sana akan banyak penyakit, di sana akan banyak mudaratnya. Ini kaidah yang kita. Batayin halalun wal khabis haram. Maka yang baik itu halal, yang buruk itu haram. Itu kaidahnya. Ya, walaupun nanti akan ada perincian. Wa ta'lil wa tahrim haqqun lillahi azza wa jalla. Maka dikatakan maka penghalalan dan pengharaman itu adalah haqqun lillah. Itu adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala wahdah, semata. Bahasanya yang menghalalkan, yang mengharamkan itu hak Allah. Kita tidak punya hak menghalalkan, kita tidak punya hak mengharamkan. Kalau kita mengatakan hada halal wa hada haram, maka ini dasarnya karena ada dari Allah. Tidak ada dasarnya tidak boleh. Berarti kita sudah menabrak yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya at-tahlil wa tahrim haqqun lillahi azza wa jalla. Halalan dan haraman. Makanya kan tadi dari mukadimah awal dikatakan orang dikit-dikit haram lah, ngaji itu enggak enak, dikit-dikit haram. Kita mengatakan haram karena Allah, kita mengatakan halal pun karena Allah. Kenapa Anda yang pusing? Kalau Anda mau taat sama Allah, mengharapkan keridhaan Allah, ikuti. Kalau Anda tidak mau taat, ya urusannya Anda dengan Allah. Tugas para dai hanya menyampaikan ilmu, diikuti alhamdulillah, dan diikuti urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti yang kembali menghadap Allah mempertanggungjawabkan amalan di hadapan Allah bukan kita. Siapa? Bersangkutan. Silakan Anda ikuti, alhamdulillah. Tidak mengikuti, ya sudah. Halal dan haramnya sudah jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka paman idda'aku li nafsihi au aqarra bi kulli khair. Maka barang siapa yang dia itu mengaku-ngaku untuk dirinya
ataupun menetapkan dengan hukum halal dan haram tersebut dighairi untuk selain Allah. Dia bikin hukum sendiri atau dia menetapkan hukum bukan dari Allah, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahwa kafirun kufran akbar mukharrijan anil millah. Maka dia dihukumi kufur, dan ini kufur akbar yang akan mengeluarkan dia dari milah agama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia merasa bisa dan boleh menghalalkan ataupun mengharamkan. Ini catatannya ini. Jangan salah ya, dengar-dengar wah ini dikit-dikit akhirnya kafir, dikit-dikit kafir. Tidak, ikhwan. Kalau orang yang dia mengaku dia yang bisa bikin hukum, bahasanya boleh membuat hukum, dan kemudian dia boleh menetapkan hukum, dan dia ridho dengan hukum tersebut. Ya, setelah iqamatul hujjah, setelah ditegakkan hujjah, setelah intifaul mawani, dihilangkan pahala-pahalanya, barulah dihukum oleh para ulama tentang kekufurannya. Lalu dikatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am lakum syuraka syara'u lakum minad din man lam ya'dzan bikinlah wa jalla." Lihat, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini? Man lam ya'dzan bikinlah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin. Allah tidak mengizinkan untuk membuat hukum, tiba-tiba dia membuat hukum. Ya, maka ini adalah perkara yang terlarang. Kemudian innahu la yajuzu li ayyi ahadin an yatakallama fil halal wal haram illa ahlul ilmi al-alimina bil kitabi was sunnah. Kemudian tidak boleh bagi siapapun untuk berbicara tentang halal dan haram kecuali ahlul ilmi yang dia alim, mengerti, tahu tentang kitab dan sunnah. Jadi kalau kita mengatakan ini halal, ini haram, itu bukan kita yang menentukan, tapi para ahlul ilmi yang mereka tahu tentang kitab dan sunnah. Jadi ketika ahlul ilmi ini menentukan halal dan haramnya, kan dasarnya kitab. Karena dasarnya sunnah, bukan dari hawa nafsu. Laisa min nafsiki, bukan dari jiwanya sendiri, dari pribadinya. Nah, Ustaz, apa hukumnya ini? Halal. Kata siapa? Ya menurut saya sih halal sajalah, nggak apa-apa. Nah ini hawa nafsu, wah. Agama kok menurut saya. Berbicara halal dan haram kok menurut saya. Ini adalah perbuatan yang salah dan menyesatkan. Lalu kemudian dikatakan waqad warada tahdzir asyadid fi man yuhallil wa yuharrimu dunna ilmi. Dan sungguh telah datang adanya tahdzir, peringatan yang keras fi man yuhallil, bagi orang yang dia menghalalkan wa yuharrim dan juga mengharamkan dunna ilmi, dengan tanpa ilmu. Siapa yang berani mengatakan ini halal, ini haram dengan tanpa ilmu, itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan peringatan yang keras. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-16, 116, kalau mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinat, janganlah kalian mengucapkan apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian, al-kadhibah, yang dusta, hada halalun wa hada haramun, ini halal, ini haram. Lisan kita berkata dusta, mengatakan ini halal dan ini haram. Ya. Litattaru anallah bil kadhibah, yang dia berusaha mengada-ngadakan, yang kalian berusaha mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya, tidak boleh asal sembarangan bicara ini halal, ini haram, tidak boleh. Kemudian dikatakan yang selanjutnya wal muharramat al maqtu biha madhkurah fil Quran wa fi sunnah. Bahasanya perkara-perkara yang diharamkan yang qat'i,
itu disebutkan dalam kitab dan sunnah. Jadi kalau sudah disebutkan dalam kitab dan sunnah, ini haramnya haram yang qat'i. Jadi haram qat'i. Ya, bukan lagi bersifat dhani yang kemudian kira-kira. Kan ada haram tapi berdasarkan ijtihad. Seperti kita lihat ketika ulama berselisih tentang haramnya kopi luwak. Coba kalau dalam kitab dan sunnah ada enggak penjelasan yang gamblang mengatakan bahwasanya biji kopi yang keluar dari kotoran luwak itu haram atau halal. Tidak ada itu. Ya kan? Maka tahrimnya itu bersifat dhani. Ya, haram menurut sebagian ulama berdasarkan memang dari apa yang mereka pahami dari kitab dan sunnah. Ketika dia menghalalkan pun, yang penting penghalalannya ada dari kitab dan sunnah. Makanya jika ada yang mengharamkannya, maka pengharamannya bersifat dhani. Karena tidak langsung dinaskan di dalam kitabnya, tidak langsung dinaskan di dalam sunnahnya. Makanya kan sampai saat ini kita dengar bahasanya namanya kopi luwak, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Kenapa? Karena dalam Qur'annya tidak dijelaskan secara langsung, dalam hadis pun tidak dijelaskan secara langsung. Itu berdasarkan ijtihad dari para ulama. Adapun kita yang awam, maka kemudian mengikuti pendapat ulama yang kita tahu tentang kelurusan akidahnya. Ulama ahlu sunnah. Kalau kemudian juga masih bingung kedua-duanya ulama ahlu sunnah bagaimana? Cari yang sekiranya kita paham dan ngerti tentang hujahnya. Jangan yang penting kedekatan saja. Wah saya mah senangnya ulama inilah. Tidak. Kira-kira kalau dia mengeluarkan fatwa tidak ada dalil, walaupun kita senengin, tapi ada orang atau ulama lain mengeluarkan dalil dan kita paham tentang dalilnya, ikuti yang ini. Walaupun bukan ulama favorit kita. Ya. Ini favorit, ini enggak favorit ya. Karena yang namanya hukum bukan bicara favorit itu. Kalau bicara favorit nanti akan banyak orang yang mengeluarkan hukum berdasarkan ya senang enggak senang. Wah, kalau ini yang mengeluarkan ikut. Kalau enggak ikut. Ini keliru. Ikuti yang ada dalilnya, ikuti yang ada ya, ada hukumnya atau ada landasan syariat. Lalu kemudian selanjutnya pun dikatakan bahasanya kaqouli ta'ala ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan qul katakan ta'allau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan wahai Nabi Muhammad, mari ke sini, aku akan bacakan apa yang telah Rabb kalian haramkan atas kalian. Lihat, Rasul saja suruh membacakan apa yang Rabb-nya telah haramkan. Bukan dari hawa nafsu Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak ada Rasul itu bicara dengan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu juga. Jadi Rasul mengatakan ini halal ini haram, ya karena ya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan wahyu. Bahkan di dalam Qur'annya enggak ada. Rasul mengeluarkan dalam hadis yang namanya wahyu itu. Wah, berulang kali anak katakan ada dua model, ada yang matlu, ada yang dibacakan, ada yang ghairu matlu, yang tidak dibaca. Yang dibacakan itulah Quran, yang tidak dibacakan itulah hadis. Coba baca tentang masalah ini. Ya. Jadi wahyu itu ketika Rasulullah menyampaikan itu bukan dari hawa nafsu, mesti berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dikatakan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak bicara dengan hawa nafsunya, melainkan dari wahyu juga. Lalu apa yang diharamkan? Di antaranya diterangkan alla tusyriku bihi syai'an. Hendaknya kalian jangan mempersekutukan Allah dengan suatu pun. Larangan syirik bukan menurut Rasul, tapi kata Allah. Rasulullah disuruh menyampaikan. Begitu pula wabil walidain ihsana, dan terhadap kedua orang tua maka berbuat baik kepada. Itu pun Allah yang memerintahkan. Birrul walidain itu Rasul. Allah, Rasul hanya menyampaikan. Makanya disebut Rasul karena Rasul itu adalah utusan. Seorang utusan tidak akan mungkin membuat hukum, melainkan dia akan menyampaikan hukum dari orang yang mengutusnya. Ya, Rasul itu menyampaikan hukum
dari mursilnya yang mengutusnya. Rasul adalah mursal. Makanya disebutnya mursalin kan? Begitu. Rasul itu yang diutus, bukan yang mengutus. Maka seorang utusan tidak boleh menambahi hukum. Seorang utusan raja, kurir saja. Ini sudah nyampaikan. Ini dekret dari raja. Ini titah dari seorang raja. Dibacakan titahnya. Dia tidak boleh melebihkan. Tidak boleh mengurangi, tidak boleh melebihkan. Juga sama. Ketika Allah SWT menyampaikan ini loh hukumnya, Rasul hanya menyampaikan, Rasul tidak pernah menambah dan mengurangi. Rasulnya seorang utusan, bukan orang yang membuat aturan. Ya, seperti itu. Lalu kemudian dikatakan wala taqtul auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq dengan sebab takut kemiskinan. Aduh, saya mah kalau punya anak lagi bahaya nih. Sekarang aja nggak bisa dikasih makan, ya sudahlah. Daripada nanti saya punya anak lagi, begitu kemudian lagi hamil, digugurkan. Jadilah, ya, dia menggugurkan kandungan, aborsi, membunuh dia. Haram, ya, siapa yang mengharamkan? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita, bukan Rasul. Ini ada dalam surah Al-An'am ayat yang 159. Wafi sunnah, dan di dalam sunnah kadalik demikian pula. Di dalam sunnah pun demikian. Pengharaman itu ada yang bersifat haram, yang bersifat qat'i alias maqtu'. Qat'i, benar-benar haram. Dzukira likatsirin minal muharramat. Kadalika dzukira likatsirin minal muharramat. Demikian pula telah disebutkan banyak dari perkara yang haram di dalam hadis Rasul, banyak. Kakoliki, seperti sabda Rasulullah SAW, innallaha harrama bai'al khamri, sungguh Allah mengharamkan jual beli khamr. Berarti kalau jual beli khamr itu haram, berarti minumnya haram dan haram itu. Ya, idza haramallahu syai' haramat thamanahu. Apabila Allah itu mengharamkan suatu, mengharamkan harganya. Berarti kalau dijual belikannya itu haram, kan boleh dipakai. Ya. Wal maita, mengharamkan bangkai. Wal khinzir, daging babi. Wal asnam, dan juga paku. Hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, hadis yang ke-3486. Nah, itu diantaranya jadi bantahan buat orang yang mengatakan, aduh, dikit-dikit haram, ikhwah. Haram itu bukan karena kita, haram itu karena Allah Subhanahu Wa Taala yang mengharamkannya, bukan karena kita. Bukan, kita nggak boleh mengharamkan sesuatu tanpa ada landasan dari Allah dan Rasul. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ini buku 5-nya, ya, saya lebih lewatkan karena bagus sekali. Makanya saya baca terus saja, tidak apa-apa. Karena sebelum kita memahami isi, kita harus tahu dulu, dahulu aja. Agar kita tahu apa yang dimaksud dan diinginkan oleh penulis di dalam kitab ini. Sehingga ketika kita masuk pada isinya, kita akan memahami apa yang diinginkan oleh penulis kitab tersebut. Itu saja yang saya sampaikan. Benar datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia biasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya. Syukran jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.